Pernah nggak sih teman-teman ngalamin baru aja ganti senar, dipakai main satu kali, hasilnya kayak gini? Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent. Kali ini saya pengen sharing tentang kejadian senar putus, padahal baru aja diganti dan baru dipakai main satu kali. Ditambah ini senar tebel, diameter 0,7 mm. Kok bisa? Nah, saya udah pernah bikin video short tentang ini sebenarnya, tapi pengen aja bahas lebih dalam. Kali ini kita eliminasi faktor penyimpanan dulu ya, karena ini senar yang baru aja dipasang, jadi belum sempat disimpan lama. Nah, dari investigasi saya pribadi, ada dua faktor yang saya duga jadi penyebabnya. Pertama, faktor grommet atau sering juga disebut mata itik yang udah luka. Nah, ini lubang-lubang ini. Lukanya bisa di bagian luar sini atau di bagian dalam. Nah, di bagian sini juga bisa. Grommet ini adalah benda yang bersentuhan dan bergesekan langsung sama senar. Bahannya plastik elastis gitu. Nah, karena dia elastis, dan memang harus elastis ya, karena dia harus bisa mengikuti pergerakan senar, ada kemungkinan dia sobek, terkoyak sama si senar itu sendiri. Jadi ada sisi-sisi tajam yang bisa balik melukai senar. Atau ketika dia sobek, senar ini jadi langsung bersentuhan sama frame. Dan seperti yang kita tahu, frame raket sekarang ini kan dibuat dari serat-serat karbon. Nah, bagian lubang-lubang ini, di bagian sini, ini lebih kasar daripada bagian luar yang udah di amplas atau udah di finishing lah, dipakein cat segala. Kalau di lubang-lubang ini dia masih material aslinya, jadi dia lebih kasar gitu. Nah, karena ada serat-serat itu tadi, bisa melukai senar, bikin umurnya lebih pendek. Bahkan senar tebel tipe durability kayak gini pun tetap kalah kalau udah berurusan sama grommet rusak. Jadi saran saya ketika teman-teman mau pasang senar baru, jangan lupa buat selalu cek kondisi grommetnya. Kalau ada yang luka dikit, ganti aja. Toh harganya nggak seberapa kok kalau dibanding senar baru. Daripada nyesel, nggak jadi menikmati senar baru ya kan? Bahkan buat ganti full satu raket gini biayanya mungkin sekitar 10-15 ribu aja kalau pakai yang kualitas biasa atau sering disebut kualitas lokal gitu ya. Pakai itu pun udah cukup selama kita rajin perhatiin kondisi dan rutin ganti grommetnya. Dan harus teliti. Saya kemarin kelewatan ngecek yang bagian atas ini. Nah, di bagian atas ini ternyata ada yang sobek. Saya nggak ngeh tuh, langsung asal pasang aja dan hasilnya putus. Dan putusnya tuh pas memang di bagian atas ini awalnya. Jadi harus teliti. Nah, terus faktor kedua adalah kondisi senar itu sendiri. Jadi sebelum dipasang, usahakan juga cek kondisi senar atau kemasan senar. Nah, kebetulan senar yang saya pasang ini kemasannya itu pakai box plastik, tapi nggak ada sealnya. Otomatis udara bisa keluar masuk, senar bisa jadi kering dan getas. Apalagi ditambah kena panas. Kelar udah. Kita kan juga nggak tahu ya, senar ini udah disimpan di toko itu berapa lama. Jadi saran saya ketika beli senar, perhatikan juga kemasannya. Plastik biasa nggak apa-apa. Yang penting dia di seal atau di lem yang rapat gitu. Atau tanyakan juga ke penjualnya, ini stok lama atau baru. Terutama kalau teman-teman tipe orang yang beli senar sendiri, terus bayar jasa pasang ke stringer gitu. Maksudnya datang ke stringer, bawa senar sendiri. Nah, itu buka dulu aja kemasannya. Diraba senarnya masih elastis atau enggak, ada getas, ada luka atau enggak. Nah, kalau ada luka atau ada apa, mending ganti aja yang lain. Buat apa kita bayar jasa pasang buat senar yang dari awal udah jelas umurnya nggak akan panjang. Oke, sekian sharing dan curhat saya. Semoga bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Intinya selalu cek kondisi grommet dan senar sebelum dipasang.
Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain, supaya lebih banyak orang yang dapat manfaatnya. Saya Vincent, undur diri.